Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya alhamdulillah kita memasuki Ramadan day 5. Alhamdulillah sudah 5 hari kita berpuasa Ramadan. Masih kuat ya? Kuat, pinter. Tetap semangat ya anak-anak, jangan lemes ya. Nanti anak-anak belajar ini mendapat pahala berlipat-lipat ganda oleh Allah ya. Ayo semangat. Nah, materi kali ini adalah tentang puasa di dalam perjalanan ya. Jadi di sini diterangkan bahwa orang yang dalam perjalanan disebut musafir ya, perjalanan jauh. Nah, ada pilihan atau orang itu boleh memilih ketika orang itu dalam perjalanan, orang itu boleh melanjutkan puasanya, boleh membatalkan puasanya ya. Nah, Bu, itu ada syarat-syarat musafir atau syarat-syarat orang yang berada dalam perjalanan jauh itu tidak berpuasa, itu syaratnya apa? Nah, yang pertama, perjalanan tersebut mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi kalau anak-anak melakukan perjalanan yang jauh ya jaraknya, itu boleh membatalkan puasa karena takutnya di dalam perjalanan tersebut kita menghadapi banyak kesulitan, misalkan terlalu panas cuacanya ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan untuk anak-anak meneruskan puasanya, itu boleh membatalkan puasa asalkan jaraknya sudah sesuai dengan yang ditentukan. Ada ulama yang berpendapat bolehnya membatalkan puasa untuk orang yang berada di perjalanan jauh itu sekitar 80 km ya, harus jauh perjalanannya. Ya, kalau perjalanan dari Pandaan ke Bangil boleh Bu tidak berpuasa? Ya, enggak boleh karena Pandaan ke Bangil itu terlalu dekat jaraknya ya, masih bisa ditahan puasanya. Bu, kemarin saya ke rumah nenek saya, misalkan perjalanannya jauh, tapi saya tetap berpuasa, tidak batal. Itu yang hebat ya. Selama anak-anak masih bisa melanjutkan puasa, anak-anak puasa ya, pahalanya lebih besar nanti ya. Nah, kalau tidak memungkinkan boleh membatalkan puasa, di bulan yang lain nanti harus diganti puasanya ya. Ya, sudah bisa difahami? Oke. Kemudian yang nomor 2, perjalanan bukan untuk maksiat. Nah, ini perlu diketahui, musafir diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa asalkan perjalanannya harus baik ya. Perjalanannya yang ditempuh dengan tujuan yang baik, misalkan ingin silaturahmi ke rumah saudara, baik, bagus. Ingin bersilaturahmi ke rumah nenek, bagus. Ingin menghadiri pengajian, bagus. Ingin belajar kursus bahasa, bagus. Ingin ziarah ke makam-makam, ke Jawa Tengah, ke Cirebon, kemana, bagus ya. Yang tidak boleh adalah perjalanan tersebut bertujuan untuk maksiat. Maksiat itu dosa ya. Jadi anak-anak di sini yang nomor 3 adalah musafir itu diberi keringanan untuk membatalkan puasa apabila dia berangkatnya pada malam hari ya, sebelum terbit fajar. Nah, misalkan anak-anak berangkat dari Pandaan mau ke Jawa Tengah, misalkan anak-anak berangkatnya malam sebelum subuh ya, itu nanti diberi keringanan untuk membatalkan puasa. Yang nomor 4, apabila seseorang itu pergi setelah terbitnya fajar,
maka ia tidak diperbolehkan untuk berbuka dan wajib berpuasa penuh pada hari itu. Misalkan anak-anak berangkat dari Pandaan ke Jawa Tengah, berangkatnya itu jam 9 pagi, ya, berarti kan sudah terbit fajarnya, subuhnya sudah terlewati. Jadi anak-anak dalam perjalanan itu harus melaksanakan puasanya sampai tiba waktunya berbuka, harus penuh. Kecuali nanti misalkan di tengah perjalanan anak-anak sakit atau anak-anak tidak memungkinkan, maka boleh, ya, boleh untuk membatalkan. Jadi harus ada alasan yang benar-benar kuat, ya. Nah, yang terakhir adalah seorang musafir yang telah bermukim atau bertempat tinggal di suatu tempat, maka dia dilarang untuk tidak berpuasa. Masih ingat ya, musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh, ya. Nah, kalau musafir itu di tengah perjalanan sudah menemukan rumah singgah, misalkan menemukan hotel atau kos atau tempat tinggal yang bisa digunakan untuk bermukim, maka orang itu wajib melanjutkan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya karena sudah bermukim, sudah bertempat tinggal, ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak, ya. Untuk tugas hari ini masih berhubungan dengan orang yang dalam perjalanan, yaitu musafir. Anak-anak mencari jalan nih, ya, jalan menuju masjid. Ya, jangan sampai kesasar ya. Ayo, diberi tanda dengan pensil mana jalan yang tepat untuk pergi ke masjid. Oke, semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan kekuatan serta hati yang lapang dan ikhlas agar bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ke depannya. Oke, sampai jumpa besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.